Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya di Jejak Parley. Buat bos-bosku, mohon maaf ya bosku, di laga kemarin di sana saya tidak ada sharing build ataupun up video ya bosku, atau up prediksi, karena emang kemarin laganya agak sedikit banget ya bosku. Saya juga bingung mau ambil prediksi apa ya bosku untuk laga kemarin. Jadi kemarin itu saya ambil off aja ya bosku. Jadi untuk laga nanti malam juga di sini bolanya juga sedikit banget ya bosku. Jadi di sini juga saya ambil dari liga-liga kecil ya bosku. Mudah-mudahan aja untuk laga nanti malam di sini kita bisa lebih profit kembali ya bosku daripada di laga 2 hari kita yang lalu ya bosku. Walaupun di laga 2 hari yang lalu itu saya ada sharing 2 build dan 1 build itu hanya salah satu ya bosku. Jadi mudah-mudahan untuk laga nanti malam kita bisa lebih profit kembali. Oke ya bosku, karena kemarin saya tidak ada up video, jadi kita lanjut saja pergi ke prediksi kita untuk laga nanti malam ya bosku. Dan untuk laga nanti malam di sini saya sudah siapkan itu ada 5 prediksi buat bos-bosku semua. Jadi buat bos-bosku yang mau cari referensi atau cari pertimbangan atau cari analisa untuk laga betting laga nanti malam ya bosku, di sini saya sarankan bos-bosku untuk bergabung di grup WhatsApp kami. Jadi grup WhatsApp kami itu tidak ada pungutan biaya apapun ya bosku, semuanya itu gratis asalkan bos-bosku bermain di satu atap bersama kami. Jadi buat bos-bosku yang belum punya situs resmi Bola 365, silahkan daftar dulu. Untuk link pendaftarannya itu saya sudah lampirkan di kolom komentar. Oke ya bosku, kembali saya ingatkan grup WhatsApp kami itu sangat welcome banget buat bos-bosku semua. Jadi grup WhatsApp kami itu tidak ada pungutan biaya apapun, semuanya itu gratis. Oke, tanpa basa-basi bosku, kita lanjut saja pergi ke prediksi kita untuk laga nanti malam. Di sini saya awali dari Liga Jerman ya bosku. Jadi di sini saya ambil dari Jerman Regional Liga Utara ya bosku. Jadi ke rumah ST Pauli 2 yang menjamu Leuneberger Hansa untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari standing dan perolehan poin sementara ya bosku, dimana dua klub ini yang lagi bersaing ya bosku untuk menempati peringkat 15. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari dua klub ini ya bosku, saya rasa untuk laga nanti malam akan cukup bagus ya bosku, atau cukup ketat untuk laga nanti malam. Dan kalau juga kita lihat dari masing-masing klub ini di 5 laga terakhir, di sini dua klub ini sama-sama berada di performa yang kurang bagus ya bosku. Tapi kalau kita lihat ya bosku dari laga head to head ya bosku, di mana di 5 laga terakhir head to head di sini Leuneberger Hansa ini mampu menangkan 4 kali laga ya bosku. Kalau juga kita lihat ya bosku, di sini di tandang ataupun di kandang, di sini Leuneberger Hansa ini mampu menangkan laga saat berhadapan dengan ST Pauli ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, yang tadi di mana Leuneberger ini yang berada di zona degradasi atau zona eliminasi. Jadi saya rasa untuk laga nanti malam kalau kita lihat emang dari sejarah di sini Leuneberger ini yang jauh lebih diunggulkan daripada ST Pauli. Jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under untuk laga nanti malam, lebih baik untuk laga nanti malam pegang Leuneberger Hansa di laga netral 0-0 atau bermain di over 2,5. Oke, jika ada seman feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di prediksi kita yang kedua ya bosku, di sini saya ambil dari La Liga Spanyol 2 ya bosku, di mana Mirades yang menjamu Ponferradina untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari standing klasemen sementara dan perolehan poin, di mana Ponferradina ini yang menempati peringkat 6 dengan mengantongi 51 poin, sedangkan Mirades di sini jauh ya bosku, dia berada di peringkat 17 ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku, di mana di sini Ponferradina ini yang menempati peringkat 6, posisinya dia belum aman ya bosku dari klub-klub lain di bawahnya. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam ya bosku, di mana di 5 laga terakhir yang dijalani oleh Ponferradina ini dia mengantongi 4 kali
hasil imbang beruntun dan satu laga itu dia memenangkan kemenangan saat berhadapan dengan Gejor dengan skor over ya bosku. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam, dilihat juga dari dua klub ini produktivitas golnya juga cukup bagus ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari laga head to head ataupun laga keseluruhan ya bosku, di sini saya lebih menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam ya bosku, karena di sini Marindas yang bermain di kandang itu yang ngasih pur. Saya rasa kalau kita lihat dari sejarah di sini agak sulit ya bosku Marindas yang bisa menangkan laga. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, di sini saya lebih mempertahankan atau melihat dari sejarah ya bosku. Memang kalau lihat dari sejarah ini Foren Paradina ini cukup tangguh kalau bertandang ke markas Mirandas. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, di sini saya lebih untuk pegang Penrajina di nahan seperempat atau bermain di over 2 seperempat. Oke, jika ada seman feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di prediksi kita yang ketiga ya bosku, di sini saya ambil dari Liga Belanda, di mana Maastricht yang menjamu Almeria City untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, di mana dua klub ini yang performanya kurang bagus ya bosku di musim sekarang, menempatkan dua klub ini di peringkat bawah ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya dari 5 laga yang dijalani oleh dua klub ini, sama-sama dua klub ini yang berada di performa yang kurang konsisten, apalagi Maastricht yang berada di performa yang kurang bagus ini dia menelan 4 laga kekalahan ya bosku beruntun. Dan kalau kita bandingkan dengan Almere, di mana sini Almere City yang mengantongi 4 kali kemenangan, jadi banding kebalik ya bosku kalau kita lihat dari segi performa. Dan kalau kita lihat dari laga head to head, di sini Maastricht yang lebih diunggulkan daripada Almere City ya bosku. Di sini Almere City hanya mengantongi 1 kali kemenangan saat bermain di kandang. Di tandang ataupun di kandang, di sini Maastricht juga cukup bagus ya bosku auranya kalau menjamu Almere City. Jadi kalau kita juga lihat ya bosku performa Maastricht yang menjamu Almere City yang bermain di kandang, sini Almere City hanya mengantongi 1 kali kemenangan dari 5 laga yang dijalani ya bosku. Jadi paling bandar kalau kita lihat untuk laga nanti malam itu kemungkinan terjadi imbang ya bosku kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, karena di sini Almere City yang ngasih pur ya bosku untuk laga nanti malam. Di sini saya lebih menyarankan bos-bosku untuk laga nanti malam pegang Maastricht di nahan 1 atau bermain di over 2/3/4. Oke, pakai Maastricht di nahan 1 atau bermain di over 2/3/4. Dan next lanjut saja bosku, kita pergi ke pertandingan keempat menurut versi gua. Di sini saya ambil dari La Liga Spanyol 2, di mana Burgos CF yang menjamu Tenerife untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat ya bosku dari 5 laga yang dijalani oleh Burgos CF, di sini Burgos CF yang lagi berada di performa yang kurang bagus. Dan kalau kita bandingkan ya bosku dari dua klub ini performa Tenerife yang lebih diunggulkan ya bosku. Dan juga kalau kita lihat dari laga head to head terakhir, di sini Tenerife yang mampu memenangkan laga itu dengan pesta gol dengan skor 4-0 tanpa balas bermain di kandang. Tapi kalau kita lihat untuk laga nanti malam ya bosku, karena di sini Tenerife yang bermain di kandang untuk laga nanti malam, kemungkinan terjadi 3 gol ini cukup bagus ya bosku buat Tenerife ataupun Burgos CF yang saya perkirakan juga bisa mencetak gol untuk laga nanti malam. Dan kalau juga kita lihat dari standing klasemen sementara, di mana Tenerife yang berada di peringkat 4 dibandingkan dengan Burgos CF yang berada di peringkat 12. Jadi kalau kita lihat untuk pasaran handicap dan over under untuk dua klub ini, di sini saya lebih menyarankan bos-bosku untuk pegang Tenerife di laga netral 0-0 atau bermain di over 1/3/4. Oke, perkiraan saya di sini Burgos CF juga bisa mencetak gol dan Tenerife bisa mencetak 2 gol. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi 3 gol. Oke, next lanjut saja bosku, kita pergi ke prediksi kita yang terakhir atau kelima menurut versi gua. Di sini saya ada laga penutupan saya ambil dari Liga Belanda, di mana FC Emmen yang menjamu Telstar untuk laga nanti malam ya bosku. Kalau kita lihat performa
FCMN yang juga cukup bagus ya bosku, sehingga dia bisa menempatkan klubnya berada di peringkat pertama, sedangkan Telstar ini yang berada di peringkat 16 ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari performa FCMN yang di 5 laga terakhir itu mengantongi 4 kali kemenangan beruntun, apalagi sini FCMN yang bermain di kandang. Bos-bosku bisa lihat sendiri ya, performa FCMN ini juga cukup bagus ya bosku. Tapi kalau kita lihat performa FCMN yang menjamu Telstar ya bosku untuk laga nanti malam, dan juga kita lihat dari laga head to head ini Telstar mampu menangkan laga itu dengan 1 kali kemenangan ya bosku, dengan skor 3-2. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam ya bosku, di sini kalau kita lihat juga produktivitas gol dari FCMN tidak begitu bagus ya bosku, atau kebanyakan laga itu terjadi under goal. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang laga nanti malam, pegang FCMN di handicap 1 atau bermain di under 3. Tapi di sini saya lebih favorit untuk laga nanti malam, lebih bermain di under 3. Oke ya bosku. Dan lanjut saja kita pergi ke prediksi kita untuk laga parlay. Oke. Di build parlay pertama ya bosku, di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa pakai Teneric di laga netral 0-0, Maastricht di nahan 1, dan Ponferradina di nahan di over 2/4. Oke. Dan di build parlay kedua, bos-bosku bisa pakai Ponferradina di over 2/4, Teneric di laga netral 0-0, Maastricht di nahan 1 atau bisa bermain di over 2/3/4, FCMN bermain di under 3, dan Luneburger di laga netral 0-0. Oke. Dan untuk single bet boom, bos-bosku bisa pakai Teneric ya di laga netral 0-0 dan Ponferradina di over 2/4. Oke. Jika ada senang feeling untuk laga nanti malam, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.